kita. Saya Isa. Saya Esther. Jadi hari ini kita akan mengintip di balik layar ibadah di KJ Karanongko. Nah, daripada penasaran, kita lihat video berikut ini. Check it out. Pernikahan kaping setunggal dumugi kaping 3. Sumangga sowan Gusti. Halo Nusala, saat ini kita sudah berada di sini dengan para tim multimedia. Mungkin teman-teman multimedia bisa memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan saya Desi, bagian dari tim multimedia yang sama-sama berkarya di sini. Perkenalkan, nama saya Mas Joko, biasa dipanggil Mas Teh. Saya salah satu tim multimedia dari GKJ Karanongko. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Dimas Kurniadi, biasa dipanggil Dimas. Saya tim multimedia dari GKJ Karanongko. Terima kasih. Ya. Perkenalkan, nama saya Setiaw Tomo, bisa dipanggil Tomo, salah satu tim multimedia dari GKJ Karanongko. Terima kasih. Ya ini jenis kelas teman-teman dari multimedia kita. Jadi teman-teman kita mau tahu nih apa sih tim multimedia itu dan apa saja yang dikerjakan sebagai tim multimedia. Ya, saya mewakili teman-teman untuk tim multimedia. Itu sebenarnya apa yang dikerjakan itu banyak sekali. Namun sebelum itu kita harus tahu bahwa multimedia itu kompleks sebenarnya, tidak hanya mengambil gambar yang menghasilkan visualisasi juga audio sebenarnya juga butuh proses di antaranya yang pertama persiapan awal, lalu kita juga melakukan setting audio, setting kamera. Setelah itu kita proses pengambilan gambar. Setelah pengambilan gambar nanti ada proses editing termasuk di dalamnya edit tulisan untuk teksnya, edit gambar dan beberapa kamera yang sudah kita kerjakan, dan finishing itu nanti prosesnya adalah layout untuk YouTube dan audio visual yang sudah sempurna yang sudah jadi nanti kita bagikan kepada jemaah. Itu karena kebutuhan kita sementara ini adalah untuk tanggap darurat atau bencana. Mungkin teman-teman mau kasih jawaban lain untuk apa saja yang dilakukan sebagai tim multimedia. Iya. Selain itu kita harus selain kami yang dijelaskan oleh Bu Esti, tim media juga harus karena kita setelah selesai di edit kita upload ke YouTube, kemudian kita set untuk jam tayangnya dan seperti itu. Mungkin ada mas-mas tambahin? Mungkin ada tambahan buat teman-teman yang lain. Mungkin ada tambahan sedikit dari saya. Tadi untuk pertanyaannya adalah kegiatan multimedia ya? Iya. Kegiatan multimedia itu termasuk sudah dijawab sama Bu Esti dan Mas Tomo tadi ya, termasuk itu salah satunya. Untuk tambahan
multimedia itu kita harus istilahnya sedikit mengerti pengetahuan soal broadcasting, istilahnya bahasa Jawanya syuting. Nah itu paling tidak kita harus sedikit mengerti arti dari visual, gambar dan audio untuk lebih dalamnya nanti bisa dijawab mungkin nanti dari poin-poin dari multimedia itu sendiri. Kira-kira cukup. Iya, terima kasih teman-teman. Kemudian biasanya ketika video streaming itu diambil di mana? Terus kemudian untuk editingnya itu biasanya berapa lama sih prosesnya dan dilakukan di mana? Ya, untuk proses multimedia berkarya itu tempat itu ada di 2 titik, di gedung gereja Wijekan dan di gedung gereja Liling. Lalu untuk waktunya, untuk waktu pengambilan gambar itu dinamis, kadang hari Sabtu, kadang hari Minggu, kadang pagi, kadang sore, dan dikoordinasi langsung oleh majelis dan jadwalnya sudah jelas. Pada awalnya kami memulai ini di Wijekan sebagai karya atas tangga bencana COVID-19 dan ini sebenarnya adalah wujud dari impian yang lama, di mana dulu Mas Tomo yang ada di sebelah sana itu punya kerinduan untuk bisa mengunggah kegiatan yang ada di gereja secara online, tapi ini peristiwa pandemi ini ternyata membawa impian menjadi nyata gitu ya. Istilah impian menjadi nyata karena musibah yang terjadi. Jadi awalnya hanya itu kami berkarya bersama, lalu untuk berikutnya kami menggandeng Mas Joko Belek, lalu mengajak Mas Dimas dan beberapa pemuda yang sempat ikut berkarya dengan kami, cuma memang akhirnya kami yang berhasil diseleksi oleh alam untuk bersama-sama menjadi kuartet tim multimedia ini. Dan puji Tuhan sekarang sudah ada beberapa pemuda yang ikut bergabung dengan kami dan berharap nanti juga bisa bersama-sama berkarya dengan kami. Dan kalau ditanya kapan lahirnya, kapan ya tanggalnya nggak tahu. Yang jelas itu yang terjadi. Dan sekarang kami terus mengusahakan semuanya supaya tetap bermanfaat untuk khususnya kepada jemaat di GKJ Karangmongko. Ada yang mau nanya? Editing? Oh iya, untuk editing saya akan serahkan ke Mas Tomo dan Mas B karena beliau berdua yang mengalami sendiri untuk editing. Kalau saya hanya istilahnya baru di permukaan aja, untuk mereka finishing dan editing dan finishingnya. Nanti untuk Mas Joko sendiri beda dengan Mas Tomo, monggo nanti disampaikan. Terima kasih untuk editing tadi. Kita mulai dari membahas sedikit dari awal itu pengambilan gambar. Biasanya kita memakai minimal 2 kamera, tapi untuk standarnya 3 kamera untuk mengubah, kemudian majelis, dan kemudian untuk sinyal musik. Kemudian dari gambar atau video yang diambil itu kita ada satu lagi, yaitu rekaman audio dari audio bisa yang kita rekam sendiri. Jadi kita mengolah 4 file, kemudian kita olah
dengan tambahan halaman depan atau sudut ibadah, kemudian mata gereja, dan kemudian baru revisi, dan kemudian baru penutup. Nah, untuk proses ini berapa lama itu kita kami bersama tim itu kurang lebih untuk satu gambar atau satu ibadah itu sekitar satu hari untuk proses editing. Kemudian untuk upload, karena apa ya, di sini lumayan terbantu koneksi, jadi tidak begitu terkendala untuk proses uploadnya. Nanti kalau upload ya sekitar 15 menit seperti itu gambaran. Mungkin tambahan dari saya hampir sama dengan Mas Tomo. Sebetulnya untuk proses editing itu nanti kita untuk menentukan berapa lama waktunya itu, kalau saya itu waktunya tidak terbatas, tidak memerlukan waktu berapa sekian tidak, tergantung kita nanti untuk mengkreasi editingnya itu nanti. Untuk durasi terutama untuk durasi itu nanti ya menentukan lama dan tidaknya, termasuk itu nanti di dalamnya seperti ada multi kamera maksudnya ada beberapa angle atau pengambilan gambar, kamera satu, kamera dua, itu nanti lama dan tidaknya itu tergantung nanti kreasi editingnya itu. Untuk hasil editingnya itu nanti kita namakan dengan rendering. Ya, rendering itu nanti menentukan waktunya. Render itu nanti dibatasi dengan durasi berapa menit atau frame-nya itu nanti membutuhkan gambar atau pixel seberapa kualitasnya itu menentukan renderingnya. Untuk sementara ini untuk proses editingnya untuk saya itu saya butuhkan itu waktu paling tidak 2-3 hari itu untuk kreasi editing. Itu termasuk nanti motong dan mengedit audio sama insert tag atau mengisi tag dan variasi lainnya. Mungkin untuk tambahan editing ini cukup sekian dari saya. Kemudian sejauh ini apa sih kendala yang dialami oleh tim multimedia? Untuk kendala, untuk saya itu kendalanya ada beberapa kendala sebenarnya. Dari keterbatasan perangkatnya itu kita masih membutuhkan perangkat yang mendukung sebenarnya. Hanya saya ini ya kita manfaatkan perangkat yang ada saja, seperti kita memakai handphone atau HP itu dan sama kamera-kamera lain yang bisa mendukung. Untuk perangkatnya sebenarnya kalau ingin kualitas yang bagus itu harus perangkat yang memenuhi syarat. Saya kira dari saya ada tambahan lagi, Mas Tomo. Yang kendala kami juga seperti yang diutarakan Mas Bek tadi dari segi arah, tapi kami mencoba memanfaatkan argumentasi yang semua mungkin
lain karena kalau di jalan sendiri di gedung ini kendalanya itu listrik kita nggak bisa rekaman lebih dari jam 5 sore. Jadi kalau jam 5 sore itu listrik sini nggak stabil, jadi nanti audionya juga akan bermasalah. Jadi kita harus benar-benar mengatur waktu. Di situ juga untuk sosialnya juga menggunakan yang seadanya, daripada seadanya. Ya itu dulu, nanti bisa ditambah. Ya, untuk kekurangan dari tim multimedia atau kendala yang kami alami sebenarnya sudah diungkapkan di depan oleh Mas Tomo dan Mas Ben. Selain alat yang terbatas, karena kami juga selain menggunakan alat dari gereja yang berupa sound system sederhana, kami juga menggunakan beberapa kamera pribadi kami. Terkadang kami juga menggunakan webcam. Terus kemudian ada stand kamera itu juga kami upayakan dari pribadi kami supaya proses ini berjalan dengan baik. Kalau dilihat dari materi alat, sebenarnya apa yang sudah disiapkan ini masih jauh dari sempurna. Tapi kami yakin apa yang terbatas ini kita gunakan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Lalu untuk listrik, memang benar bahwa di Wijengan itu ada kendala listrik. Mungkin karena lingkungan di sini berbeda dengan di kota ya, jadi memang tegangannya listrik bergantung pada trafo yang sudah di-set ke beberapa rumah-rumah, sehingga ada kalau sore semua menyalakan listrik akhirnya jauh listrik. Lalu yang ketiga itu kaitannya dengan SDM, karena tidak hanya sekedar untuk mengambil gambar sebenarnya, tapi kita butuh persiapan awal itu jauh. Di depan itu ada proses pembuatan liturgi, lalu proses persiapan untuk sound leader organis, belum nanti kita harus membagi jadwal, mengatur jadwal dari petugas-petugas. Lalu kemudian sound system itu butuh soundman. Lalu setting kamera, kita kameramennya efektif hanya 2 orang sebenarnya. Efektif hanya 2 orang sebenarnya. Jadi masih butuh yang lain. Lalu ada editor. Editor kami setiap satu proses hanya 1 orang, dan itu sebenarnya masih butuh tenaga yang lain, SDM. Dan 1 orang ini kita bergantian. Kalau di gereja Wijengan kita gunakan untuk pengambilan gambar, maka Mas Tomo yang editing. Kalau di bimbing, Mas Joko yang editing. Kalau untuk Mas Dimas itu dia fokus di kamera, jadi dia kameramen kita. Nah itu, kalau saya tugasnya macam-macam, multi orangnya yang bisa saya kerjakan. Saya kerjakan, termasuk tukang mampang kayak tukang gitu ya, tukang keras gitu. Nah itu kendala kita yang paling menonjol dan paling kelihatan 3 poin itu. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa tertarik di dalam broadcasting, karena ini sekarang berkembang, tidak hanya ibadah, tapi kita juga berintegrasi dengan pemuda dan sekolahnya gitu. Kemudian apa sih alasan yang mendorong teman-teman semua untuk bergabung sebagai tim multimedia GKJ Karanganyar? Dari yang paling mudah dulu ya. Ya, kalau untuk sendiri sih saya dulu kan pertama itu diajak sama Mas Tomo, sama dulu ada namanya Mas Joni. Nah,
itu kan awal pertama itu di Wijina waktu itu pertama kali sih kayaknya. Dan yang menyuruh saya itu adalah kakak saya sendiri yang sekarang ada di Jakarta. Mungkin kalau untuk saya ya, pribadi saya itu dorongan dari hati saya sendiri sih. Kenapa orang lain itu pada nggak mau, pada malah cabut kemana-mana. Mungkin dorongan hati itu yang buat saya, oh ya, ini kerja saya, ini tempat saya sekitar saya di sini. Jadi saya mungkin harus ikut berkontribusi dalam kerja saya. Jadi mungkin dalam hal pelayanan itu sendiri sih, dan itu ada petik pelayanan begitu sih. Kalau dari saya, terima kasih. Ya, ya menurut saya untuk ikut di multimedia itu mulai dari awal dulu. Menurut saya tadi yang dijelaskan Bu Esti itu memang itu impian saya dan impian saya tepatnya tahun 2009 ini saya udah gimana ya kalau gereja membuat sebuah dokumentasi. Saya belum berpikir tentang konten apa-apa, ya intinya dokumentasi. Untuk apa? Untuk melayani jemaat yang terkendala untuk datang ke gereja, mungkin ya karena usia, mungkin karena sakit dan sebagainya. Jadi memang dulu motivasinya atau dorongannya saya berpikir ke situ. Jadi multimedia ini bertujuan untuk menjadi alternatif, karena ketika pandemi ini kita sudah bisa bersama-sama seperti biasa pada gereja. Jadi dengan media ibadah ini kita bisa beribadah dari rumah kita masing-masing dan memberikan pelayanan bagi jemaat khususnya di GKJ Karangmongko. Seperti itu. Terima kasih. Untuk tanggapan saya soal alasan ya, nanti alasan mau di multimedia, mungkin saya mau ada panjang lebar menceritakan apa ya tentang diri saya soal multimedia. Mungkin sedikit saya ceritakan dari saya itu dari mungkin perkiraan dari sekitar SMA saya sudah senang otak-atik di komputer. Jadi untuk mengenal di otak-atik itu tadi sudah senang dengan apa ya, aktivitas seperti itu. Terus untuk alasan multimedia di sini ya, terutama di GKJ Karangmongko ini, mungkin saya awalnya di apa ya, dipanggil atau di ini untuk membantu dari Pak Agus, Pak Pendeta itu diajak. Dan saya dari panggilan atau ajakan dari Pak Pendeta tadi, saya bersedia dan saya merasa terpanggil untuk melayani kegiatan pelayanan di GKJ Karangmongko, untuk membantu memfasilitasi kegiatan ibadah tiap minggu dan kegiatan pelayanan ibadah lainnya, untuk mendukung pelayanan online atau daring. Kalau saya, apa yang mendorong? Yang pertama, sejak dulu saya kalau lihat pekerjaan nggak ada yang mengerjakan, saya pasti maju tangan. Saya melihat Mas Joko kemarin itu waktu awal dibimbing, dia sendiri hanya sama Pak Sri Yanto. Ya, jadi timnya dulu awal dibimbing Mas Joko dan Pak Sri Yanto. Nggak ada teman, maju mundur ngerjain sound sama kamera. Saya lihat sendiri, wah kosong banget. Ya, akhirnya saya menyadari diri langsung ikut dengan menawarkan diri. Jadi saya tidak ngerti apa multimedia, tapi saya ada sejak dulu nih ada kerjaan
sing butuh orang lain untuk dia mengerjakan, saya selalu menyediakan diri. Jadi saya tanya sama Mas Joko, Mas dibantu apa? Sing aku bisa, gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua memang saya senang mencoba hal yang baru. Kalau multimedia itu saya senang ambil gambar sebenarnya. Tidak ada hubungannya dengan multimedia. Ini saya senang motret sebenarnya. Sembarang-barang motret. Terus ternyata saya senang sing presisi gitu ya, senang mengambil gambar yang bagus, yang presisi. Jadi saya menggunakan itu sebagai modal untuk bantu Mas Joko untuk ngambil kamera sing kira-kira ini sampai gimana itu saya di situ. Jadi itu aja deh yang mendorong saya. Terima kasih Bu. Selama menjadi tim multimedia, bagaimana kesannya, bagaimana suka dan dukanya? Dari ujung dulu ya. Untuk kesannya sangat karena apa ya, senang karena memang senang di bidang ini, jadi cukup istilahnya senang enjoy dalam sama pesan-pesan sama teman-teman di media untuk misalnya bisa membuat atau bisa bersama-sama saya sebutnya mendokumentasikan ibadah untuk bisa menjadi melayani menjadi suasana live streaming itu. Kemudian kalau dukanya itu ketika untuk ketika editing, kemudian kadang harus misalnya masih kerja di luar, jadi itu aja sih kayak ingin selesai tapi belum bisa, jadi kayak untuk waktu aja, tapi untuk secara keseluruhan menikmati untuk proses ini bersama teman-teman. Tadi kesan kesan saya sih, saya cukup senang juga sih bisa terlibat dalam multimedia teknologi. Jadi saya juga dapat ilmu gitu loh, ilmu tambahan, ilmu cara editing dari gimana, terus cara merekam audio itu yang itu gimana. Jadi itu aja sih saya. Ya, terima kasih. Bertanya itu kalau mungkin mungkin kalau saya misalnya nggak tahu tapi kita nggak bisa berbayar itu mungkin jadi bisa lebih terlibat langsung dengan baik. Mungkin doang sih. Terima kasih. Kalau untuk pesan dari saya itu hanya cukup 3 kata saja: semangat dan cara terus. Itu saja. Tidak banyak embel-embel. Mungkin kesannya itu saja. Untuk sukanya saya memang mungkin jiwa saya tidak ada kata mengeluh atau duka. Jadi ini pagi saja untuk mungkin dari selama ini terjadi trouble atau error itu, dengan senang saya malah justru menambah trik dari saya untuk menemukan solusi gimana caranya. Mungkin suka dengarnya itu. Solusi. Kalau saya sukanya mendapat pengalaman di bidang multimedia, maka saya seperti tadi ya, saya senang mencoba hal yang baru.
suka yang lain, semakin kenal Mas Dimas, Mas Tomo, Mas Ben, ya jadi lebih akrab gitu. Sok kadang anyel, sok kadang bujek, yang kayak kadang ya itulah romantika mengenal orang lain itu lebih dalam lagi dengan Mas Tomo, Mas Teko dan Dek Dimas gitu. Terus dukanya apa ya, nggak ada duka kalau situasi yang kita hadapi sok kesel, syuting yang jam 11 bunyi ngadep terus pernah ya. Syuting itu dari pagi sudah siap-siap, siang berangkat sampai sini syuting 7 jam dan syuting drama pernah ya. Itu kerja keras kita, capek memang, tapi itu nanti ketika sudah tayang itu plong. Dan kesan yang saya dapatkan ketika di multimedia ini adalah deg-degan setiap pagi. Ya, deg-degan setiap pagi. Kadang kalau tidur, tahu dibangun Pak Agus, piye. Oh ternyata belum diunggah gitu ya. Ya itu kesan menariknya di situ. Ada deg-degannya, ada sabter aku dari yang pagi itu ada, tapi semua itu dijalani dengan sukacita. Mungkin ada tambahan satu untuk dukanya. Saya Ya boleh. ya, mungkin maaf ya untuk mungkin rekan tim multimedia, mungkin yang lain atau petugas yang lain. Itu untuk dukanya, saya merasakan berduka itu kalau molor waktunya, itu saja. Ya ini mungkin untuk pertanyaan yang terakhir, apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman semua bagi Jesus Velas? Bisa Jesus Velas, banyak sekali ladang yang Tuhan siapkan untuk kita kerjakan. Saya ingin percaya Anda semua punya talenta itu untuk Tuhan. Apapun yang bisa kamu kerjakan dengan sukacita dan menjadi buah bagi orang lain. Terkhusus bila Anda punya talenta dalam multimedia, mari kita nanti kerja nyata teman-teman semua supaya apa yang kita kerjakan di dalam masa pandemi ini, bahkan nanti jauh setelah pandemi ini selesai, kita semua bisa menjadi pionir, bisa jadi anak Tuhan yang bisa berkarya nyata di belakang. Terima kasih. Pesan saya mungkin dari saya itu siap untuk melayani dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Siap dengan segala kemampuan saya akan saya pertaruhkan dalam pelayanan di GKJ Karangnol. Cukup ini saja pesan saya. Ya teman-teman, kami tunggu kehadiran kalian ke sini. Kami tunggu kalian bergabung dengan kami untuk melayani Tuhan, dan terima kasih. Ya teman-teman, ditunggu partisipasinya bergabung dengan kami, dan mari kita berkembang bersama demi GKJ Karangnol yang kita cintai. Terima kasih. Baik, terima kasih buat tim multimedia atas sharing yang luar biasanya. Kiranya Tuhan memberkati. Multimedia, rekam, edit, share. Iya, Jesus Velas, itu tadi bincang-bincang kita dengan tim multimedia dari GKJ Karangnol. Sharing yang luar biasa ya teman-teman, semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. See you.